Bayangkan satu senja yang tak seperti biasanya. Bukan sekadar matahari yang tenggelam di balik cakrawala, tapi hari yang perlahan mati tanpa pelukan. Langit tampak kelabu, awan menggantung muram seolah menyimpan rahasia yang belum selesai diceritakan. Di kejauhan, suara kendaraan saling bersahutan seperti musik latar yang tak sinkron. Di tengah semuanya itu, ada kamu. Diam, tidak bergerak, hanya mematung, entah sedang menunggu sesuatu, atau justru sudah terlalu lelah untuk berharap apapun. Kamu melihat sekelilingmu, banyak orang berjalan cepat, tergesa, seolah semua punya tujuan pasti. Tapi kamu justru merasa seperti penonton dalam pertunjukan hidup orang lain. Kamu hadir, tapi tak sepenuhnya ada. Kamu bergerak, tapi tanpa arah. Kamu tersenyum di luar, tapi hati seperti ruang kosong yang tak pernah diisi. Di titik itulah kadang kamu bertanya, kenapa aku begini? Apa yang sebenarnya kurang dalam hidupku? Dan saat kamu tak menemukan jawaban, kamu diam. Tapi diam itu bukan kedamaian, melainkan jeritan yang hanya bisa didengar oleh langit dan dirimu sendiri. Sebelum kita menyelami lebih dalam, ada satu hal penting yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Bukan karena formalitas, bukan karena tuntutan platform, tapi karena kami tahu kamu memilih untuk tinggal, kamu memilih untuk mendengarkan. Padahal kamu juga sedang berjuang. Kamu menekan tombol subscribe, bukan karena kami minta, tapi karena ada bagian dari pesan ini yang menyentuh hatimu. Kamu menyimak, membaca, atau menonton, tidak dengan cepat, tapi dengan perasaan. Kamu memberi like, kamu tinggalkan komentar, dan yang paling indah, kamu membagikan, mungkin ke teman, keluarga, atau orang yang bahkan tak tahu harus mulai dari mana. Dan kami ingin kamu tahu itu bukan hal kecil. Itu adalah cahaya, itu adalah bentuk cinta, bentuk hadir yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Mungkin kita tak pernah bertemu, mungkin kita hanya saling hadir lewat layar, tapi dalam dunia yang kering, akan kejujuran dan penghiburan, kehadiranmu adalah oasis. Terima kasih. Dari hati kami yang paling dalam ramainya dunia, kenapa aku masih terasa sepi? Di kota yang tak pernah benar-benar tidur, kamu berdiri sendirian, tidak dalam arti fisik, tapi batin. Kamu melihat orang-orang tertawa, nongkrong, update story, mengabarkan keberhasilan demi keberhasilan, sementara kamu berjuang sekadar untuk bertahan membuka mata setiap pagi, bertahan untuk mandi, untuk menjawab chat, untuk tidak menangis di tempat umum. Banyak orang bilang kamu terlalu sensitif, terlalu lembut, terlalu rapuh, tapi tidak ada yang tahu bahwa kamu sedang membawa luka yang beratnya tak bisa dijelaskan. Sepi itu bukan karena kamu sendiri, sepi itu karena tak ada yang benar-benar hadir. Kamu bisa berada di pesta meriah, tapi merasa seperti benda mati. Kamu bisa tertawa keras, tapi hati terasa kosong. Dan dalam hening yang menyakitkan itu, kamu mulai percaya satu hal yang sangat salah, bahwa kamu tidak berarti. Padahal, bisa jadi kamu hanya terlalu dalam mencintai dunia yang dangkal, luka yang tak terlihat, tapi menyesakkan. Luka yang paling berbahaya, bukan yang berdarah, tapi yang disembunyikan. Luka karena kehilangan orang yang tak sempat kamu ucapkan selamat tinggal. Luka karena selalu merasa gagal memenuhi ekspektasi. Luka karena dikhianati oleh orang yang kamu percaya mati-matian. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu sendiri tak paham kenapa kamu sedih. Kamu hanya tahu ada sesuatu di dalam diri yang tidak bisa kamu perbaiki. Setiap malam, kamu mengulang adegan yang sama. Tidur dengan mata bengkak, bukan karena tontonan drama, tapi karena drama hidup yang kamu mainkan sendirian. Saat itulah, kita butuh satu hal yang tak bisa dibeli. Kejujuran, jujur pada diri sendiri, bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Dan itu tidak membuatmu lemah, itu membuatmu menjadi manusia seutuhnya. Jalan pulang yang lembut. Agama bukan sekadar aturan, ia adalah pelukan. Islam bukan hadir untuk membuatmu merasa tertekan, tapi hadir sebagai tempat kembali yang menenangkan bagi jiwa yang lelah. Rasulullah pernah bersabda, ketenangan itu ada dalam dizikir kepada Allah. Tapi mari jujur, berapa lama kita sibuk mengejar dunia dan lupa menenangkan jiwa? Kita kejar validasi dari manusia, kita hitung pencapaian, kita ukur hidup dari apa yang tampak di luar. Padahal Allah hanya melihat satu, hati. Dan sayangnya, itu yang paling sering kita abaikan. Tasawuf, ilmu ihsan,
mengajarkan kita bukan untuk menjadi hebat, tapi menjadi jujur. Menjadi hamba yang tahu bahwa kita punya tempat untuk pulang ke dalam dekapan kasih sayangnya. Langkah pemulihan jiwa, kembali ke akar cahaya, kesunyian, ladang kesadaran. Sunyi bukan kekosongan, ia adalah ladang kepekaan. Di saat dunia bising, sunyi adalah tempat di mana kamu bisa mendengar suara hatimu dan suara Tuhanmu. Tarik napas pelan, dengarkan desah napasmu sendiri. Itulah kamu, bukan profesimu, bukan status sosialmu, tapi kamu yang sejati. Allah berkata dalam Quran, kami lebih dekat dari urat leher kalian. Maka kenapa kamu merasa sendiri? Karena kita terlalu sering menengok keluar dan lupa melihat ke dalam. Memaafkan diri, bentuk cinta yang paling dela. Tidak ada manusia tanpa kesalahan. Tapi mengapa kita memperlakukan diri sendiri seperti musuh? Berapa kali kamu bilang ke diri sendiri, aku bodoh, aku gagal, aku tak berguna. Padahal kamu hanya manusia. Dan manusia, tempatnya salah, tempatnya kembali. Allah bukan hanya maha menerima taubat, Dia menyukai hamba yang bertobat. Maka jangan tutup pintu yang Allah buka setiap malam. 3. Zikir bahasa rindu jiwa. Dizikir bukan mantra, bukan repetisi kosong, tapi bahasa hati yang sedang mencari cahaya. Saat kamu menyebut, Ya Allah, itu bukan sekadar panggilan. Itu adalah bentuk rindu. Hadirkan hatimu. Ucapkan pelan, rasakan getarannya. Biarkan Allah membalas panggilanmu dengan pelukan yang tak kasat mata. 4. Menemukan dirimu dalam diam. Kita dibentuk oleh banyak hal. Keluarga, sekolah, media sosial, budaya, tapi siapa kamu? Di balik semua itu, tasawuf mengajakmu kembali ke asal. Kamu bukan hanya tubuh, kamu bukan hanya peran sosial, kamu adalah jiwa, dan jiwamu ingin pulang. Kamu tidak salah tempat. Hidup ini seperti puzzle. Kadang kamu merasa bentukmu aneh, tak cocok dengan sekitar, terlalu sensitif, terlalu berbeda. Tapi setiap kepingan punya tempatnya, dan bisa jadi bentuk unikmu adalah bagian penting dari gambar besar yang Allah rancang. Jangan paksa dirimu menjadi seperti orang lain. Temukan tempatmu. Tunggu waktumu. Karena Renkananaya tidak pernah salah. Kembalilah. Allah masih menunggumu. Jika hari ini kamu merasa tak layak, jika kamu merasa sudah terlalu jauh dari cahaya, tersenyumlah. Karena tidak ada kata terlalu jauh bagi yang maha mendekat. Allah menunggumu tanpa syarat, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyambutmu. Harap marah, letakkan tangan di dada, ucapkan pelan, Ya Allah, tunjukkan jalan lurusmu. Dan jika video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri, bagikan, karena bisa jadi lewat tanganmu Allah menyelamatkan satu jiwa. Klik subscribe, bukan karena angka, tapi karena kita ingin terus menyalakan cahaya bersama. Berikan like sebagai tanda bahwa kamu masih ingin hidup. Tinggalkan komentar agar kami tahu kamu belum selesai, kamu masih ada. Karena meski dunia mengabaikanmu, di mata Allah, kamu adalah cahaya yang tak pernah padam.